Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Qala radiyallahu ta'ala anhu ila anqal Yahkun anqaliyah Kanat ala sahil bahar Wa kana ahluha yasta'miluna sufun ala ishtihari sama Wa hamlil amti'a ila al-amatin al-ukhra Fakanat hadihi wadifatuhu Faba'asallahu nabiyan fihim Fanadara ila halatihim al-dha'ifa al-mut'ibah فقال يا ربي بعثتني إلى هؤلاء القوم وهم تعبانين بمعيشتهم فأنزل عليهم برحمتك ويسر لهم الأسباب وافتح لهم أبواب الرزق ففتح الله لهم أبواب من التجارة والدراسة فما مرت عليهم سنة إلا وقد أصبحوا تجارا وبنوا البيوت وجدهم في حالة ثانية وفي ليلة من الليالي جاءت لهم مطر قوية وخربت بيت ذلك النبي وسقط الجانب وأصبحوا إياله تحت المطر فقال لولده روح عند التاجر الفلاني وقل له إن والدي يقول لك تعال صلح بيته فذهب فقال مرحبا أمر النبي على العين والرأس ولكن بيتي وإيالي وأنا مشغول معهم فأنت خذ هذا وأعطاه شيئا من الدراهم وسير إلى فلان الحاصل كلما ذهب إلى أحد اعتذر إليه ويقول له خذ فلوسا فقال يا رب أنت أدرى أن الغنى أبطرهم ومنعهم حتى يساعدوني في بيتي فأعدهم إلى ما كانوا يا رب فجاءتهم الآفات فماتت حيواناتهم وضعفت تجارتهم وصاروا أخص من قبل فإذا كنت في أي حالة فسلم الأمر لله فهو المشرف سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير ولهذا السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يوصون أصحابهم بيا لطيف بعدد حروف الأمجد وهو 129 مرة ويا حفيد 100 مرة فإذا كره الإنسان كل يوم يجعل لنفسه ضمانة تتيسر له الأسباب وتنفتح له الأبواب وقد يسأل سائل ويقول ما هي فائدة التكرار وما الفائدة من العدد فنقول أن الأسماء هي المفاتيح كل اسم مفتاح لخزانة من خزائن الوجود ما تقدر تفتح خزانة إلا بهذا المفتاح فإذا كنت تبغي تفتح خزانة الرحمة تقول يا رحمن الرزق يا رزاق العلم يا عليم قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هي مفاتيح أعطاك الله إياها وخزائنه ملآنة Kul ma masakta miftah yanfatih lak bab bi amr minhu. Diceritakan ada satu daerah di dekat daerah laut ya. Daerah penduduk situ itu kerjaannya dia membuat perahu, kemudian mancing ikan ya. Kemudian ngirim barang, bawa barang dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini kerjaan satu desa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mutus satu nabi kepada mereka. Ketika nabi ini diutus, nabi ini melihat keadaannya orang ini kesian, miskin, kerjaannya banyak, dapatnya sedikit. Akhirnya nabi ini doa kepada Allah sambil berbicara, ya Allah, ini kaumku ini dia capek, dia susah cari urusan kehidupannya, maka turunkan rahmat kepada mereka, permudah segala urusan mereka, bukakan pintu rizki untuk mereka. Akhirnya sama Allah subhanahu wa ta'ala dibukakan pintu rizki ya. Dagangnya makmur, cocok tanamnya makmur, semuanya makmur. Tidak sampai 1 tahun kecuali orang-orang ini sudah menjadi orang-orang yang kaya, berdagang yang sukses, bangun rumah, bangun ini, bangun itu, sudah berbeda keadaannya. Akhirnya suatu ketika ada hujan yang deras. Di daerah situ ada hujan yang deras sampai akhirnya rumahnya Nabi ini ambruk, jatuh. Akhirnya Nabi ini jatuh, keluarganya akhirnya kelihatan ya, rumahnya rusak, tidak ada tempat buat keluarganya. Akhirnya nyuruh anaknya untuk datang kepada orang yang kaya. Daerah situ orang yang kaya yang doakan ini. Akhirnya datang ke rumahnya orang yang kaya, dia ngomong, ya fulan, Sufyan dipanggil sama abah saya, suruh mendelok rumahnya. Katanya orang ini, ya khair,
perintahnya Nabi ini harus kita laksanakan ya. Cuman anak ini sekarang tidak bisa dimaafi, anak ini mesti ngurus anak sama istri anak. Di sini ini tak kasih uang, nanti datang ke fulan, orang yang kaya satunya ini. Suruh datang ke tukang, ambil tukang ya. Akhirnya datang, pokoknya setiap datang ke orang ditolak. Dikasih uang ditolak terus kayak gitu. Akhirnya datang ke orang tuanya ngomong, "Bah, ini kok kayaknya nolak semua, cuma ngitipi uang. Ngitipi uang." Akhirnya Nabi ini ngomong, "Ya Allah, Engkau lebih tahu keadaan yang terbaik bagi kaumku ini. Kekayaan yang dia dapat sekarang ini menjadikan dia sombong, ya Allah. Hatta walaupun cuma membantu saya untuk keadaan yang saya butuh sekarang ini, dia menolak, ya Allah. Maka kembalikan dia ke keadaan yang sebelumnya, ya Allah." Ya. Akhirnya datang itu bencana yang rusak pekerjaannya, binatang ternaknya rusak, kemudian kebunnya rusak, kemudian jadi miskin, jadi orang miskin yang jauh lebih miskin daripada yang sebelumnya. Ya karena itu kalau dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa ya, nanti Allah yang bisa menjadikan orang miskin bisa menjadikan kaya. Ketika kita lupa nanti kembali akhirnya ya. Walhasil setiap keadaan apapun kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memperhatikan keadaan manusia. Karena itu para salafus soleh mereka selalu berwasiat kepada murid-murid mereka untuk selalu baca zikir kalimat Ya Latif ya, nama Allah Asmaul Husna Ya Latif, Wahidat yang maha lembut ya, Ya Latif. Kemudian 129 kali dibaca, 129 kali, kemudian dengan Ya Hafid 100 kali. Dikatakan barang siapa yang baca ini maka dia akan insyaallah mendapat jaminan segala urusannya akan dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah rezekinya Allah Ta'ala kasih pintu, Allah bukakan pintu rezekinya ya. Kemudian orang kena bertanya, kenapa kok ada hitungan khusus ya? Kalau Ya Hafid 100 misal, kemudian kalau Ya Hafid 129, kenapa? Apa faedah ulang-ulang ini dan apa faedah hitungan ini? Dikatakan Asmaul Husna itu, nama-nama Allah itu adalah kunci segala hal ya. Dunia ini bisa terbuka, segala urusan bisa jalan normal karena nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau orang ingin mendapatkan rahmat maka baca Ya Rahman, Wahidat yang maha memberi rahmat. Kalau kepingin rezekinya lancar maka sebut Ya Razzaq. Kalau kepingin ilmu maka sebut Ya Alim. Dan terus begitu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man addaha dakhalal jannah. Allah itu, kata Nabi, punya 99 nama. Kalau orang itu selalu menyebutnya, menghafalnya, maka dijamin masuk surga Allah SWT. Nah, ketika kita menyebut Asmaul Husna, maka doa kita akan dijamin oleh Allah. Karena itu Allah menyatakan Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Kalau Allah itu punya Asmaul Husna, mohon kepada Allah dengan Asmaul Husna. Sering baca itu semuanya. Semua hajat kamu insya Allah akan dikabulkan oleh Anda di sini. Kalau kamu misalnya berharap rezekinya kamu lancar, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Kalau kamu ingin misalnya ilmunya luas, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, dan seterusnya. Ala kulli hal, ini resep langsung daripada Allah. Ini resep langsung daripada Allah. Di ayat Al-Quran sudah menerangkan, hadis sudah menerangkan. Nah tadi itu cerita para Nabi ya. Selebihnya kamu tawakal kepada Allah. Cerita para Nabi tadi kamu lihat dari mana? Orangnya asalnya hormat sama Nabi, khidmat sama Nabi. Kenapa melarat? Melarat saat itu. Ketika kaya,
kurang menghargai Nabi. Nabinya butuh tenaga, bukan duit. Nabinya bukan butuh duit itu saat itu. Rumahnya rubuh, mungkin perlu ditonjok atau apa, butuh tenaga. Anak-anaknya waktu itu masih kurang untuk betul ke rumahnya. Mereka nggak datang, dikasih duit. Biasa kan orang kayak gitu, nggak mau dia dari itu khidmat, kasih duit aja. Ya akhirnya Nabi mengatakan, oh ternyata orang-orang itu kalau jadi kaya nggak jadi baik. Orang mengkhidmat kepada Nabi, ya lebih baik jadi miskin aja. Bisa khidmat sama Nabi, didoakan seperti semula. Nah, karena itu udahlah, jangan kita menjadi orang yang pede merasa dirinya pasti akan jadi orang soleh kalau kaya. Belum tentu. Kadang-kadang Allah tidak berikan rezeki kepada kita karena rahmatnya Allah kepada kita. Kenapa Allah Maha tahu kalau ente kaya jadi Fir'aun, jadi Qarun. Allah Maha tahu kalau kamu itu tetap larat, istiqomah hadrah basaudan ente. Ente istiqomah sholat berjamaah. Allah Maha tahu itu. Nah, karena itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, ya Allah, jagalah aku, bimbinglah aku, takutkan kepada aku yang terbaik. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Wallahu a'lam.